Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atbahi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah menjadikan adanya api neraka dan adanya surga. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lepas salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbicara tentang hari akhir. Setelah kita di yaumul kubur, ada hari kebangkitan, ada hari padang mahsyar, ada yaumul mizan, hari pertimbangan, dan kita akan memasuki dua tempat, entah itu surga ataupun neraka. Jika amal baik, maka surga jaminan dari Allah. Jika kita tidak baik, maka neraka jaminan yang akan kita tanggung. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam surat Ali Imran 131 Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wattaqun nar allati u'idat lil kafirin, bahwa dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri supaya kita tidak masuk ke dalam jurang kehinaan, jurang kesengsaraan, yaitu neraka adanya. Dan neraka, kata Allah, disediakan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau orang yang sudah berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, keluar dan mempercayai ada Tuhan lain selain Allah dan ada utusan lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam surat Al-Insan ayat keempat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira, bahwa sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rantai Allah akan mengalungkan kepada kita, belenggu Allah akan mengaitkan kepada kita, dan segala siksa itu sangat pedih. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kufur, yang kafir, itu sangat pedih dan sangat menyakitkan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah yang mempunyai dua sendal dan dua tali dari api neraka yang mendidih dari kedua otaknya, dari keduanya otaknya, sebagaimana mendidih periuk. Ia tidak melihat ada orang yang lebih berat siksanya darinya, dan sesungguhnya ia adalah orang yang paling ringan siksanya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siksaan yang paling ringan kata Allah, siksaan yang paling ringan kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang diberikan sendal. Orang diberikan sendal dan talinya ini dari neraka, alasnya dari neraka. Maka ketika sendal itu dipakai, mendidih otak. Saking apanya, saking panasnya. Kita ketika berjalan di tempat yang panas, telapak kaki kita menginjak tempat itu, tapi tidak sampai mendidih otak kita. Kata Rasul, sendal dan talinya dari api neraka
mendidih otak ketika dipakai itu sendal, maka itu siksaan yang paling ringan, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan melalui malaikat Jibril alaihissalam yang bersumber dari Allah taala. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa yang seorang itu ada yang permanen, hadirin, ada yang tidak permanen. Artinya gini, ada yang dimasukkan ke neraka lalu diangkat lagi, ada yang memang jadi penghuni tetap. Jadi warga negara neraka. Paten, tidak diangkat-angkat. Mudah-mudahan kita tidak paten. Sebentar sajalah kita. Hanya sekejap kita masuk ke neraka, kalaupun harus masuk neraka. Dan diangkat lagi oleh Allah, ditempatkan di Jannatul A'la, di surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Oh, Jannatul Firdaus itu tempatnya para nabi, para rasul. Kita berdoa kata Allah, kata Nabi, kita berdoa minta Jannatul Firdaus. Jangan minta surga yang paling bawah, minta Jannatul Firdaus. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang orang itu jadi penduduk permanen, ada yang non permanen, ada yang masuk selamanya di neraka, ada yang tidak selamanya di neraka. Perbedaannya jelas. Yang pertama perbedaannya, orang yang permanen itu syirik. Ada Tuhan lain selain Allah, itu sudah pasti permanen, kafir. Dalam hal rububiyah ataupun uluhiyah maupun asma wa sifat. Itu permanen di dalam neraka. Ada yang tidak permanen, misalkan contoh durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti, bukan jadi anak yang durhaka. Karena setiap kita adalah anak, dan setiap kita akan mempunyai anak, insya Allah. Dan kepedihan orang tua ketika didurhakai oleh anaknya akan terasa oleh anak itu ketika mempunyai anak. Oh, itu hukum karma, bukan. Itu hukum sebab akibat dalam Islam. Apa yang kita tanam kita akan tuai. Apa yang kita tanam kita akan panen. Maka hari itulah hari di mana kita akan mendapatkan panen dari apa yang kita tanam. Kita akan menanam rumput, jadilah rumput. Kita akan menanam padi, maka panenlah padi. Meskipun rumput harus disiangi, meskipun rumput harus dibuang. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama. Yang kedua, kufur terhadap Allah, malaikat Allah, kitab Allah, rasul Allah, hari akhir, dan takdir. Tidak mengiman, tidak beriman. Rukun iman ada 6, kesemuanya tidak beriman. Maka itu permanen orang dalam neraka. Tapi ada yang semi permanen. Contohnya misalkan memutus silaturahim. Hanya memutus silaturahim. Sesuatu yang putus bisa disambung lagi insya Allah. Jadi orang yang permanen itu orang yang tidak beriman, kufur, kafir. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengingkari kewajiban salah satu dari rukun Islam. Kita kan sudah syahadat, sholat kan nomor 2. Tidak sholat juga tidak apa-apalah, tenang saja, yang penting sudah bersyahadat. Tidak sholat tidak apa-apa. Mengingkari rukun Islam yang kedua, itu orang akan permanen di dalam neraka. Kita kan sudah sholat, misalkan. Sholat kan amalan pertama yang dihisab oleh Allah. Maka zakat, udahlah zakat. Tidak tahu badan amil zakatnya juga tidak zakat. Atau haji, atau puasa. Ada sebagai dulu Al-Fakir pernah bercengkrama dengan orang yang agak tua. Mohon maaf tidak disebut nama karena menjaga kode etik jurnalistik. Puasa teuing, puasa mah jeung jamaah kaya. Dulu Al-Fakir seperti itu, tapi alhamdulillah Al-Fakir berusaha sekuat tenaga untuk berpuasa. Dulu masih kecil, masih SD. Al-Fakir mulai dari SD insyaallah puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah juga insyaallah. Jadi ada orang yang mengatakan berpuasa itu untuk orang kaya.
Ayatnya juga ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal ghaniyu. Jadi untuk orang yang beriman. Mengingkari salah satu rukun Islam itu orang permanen di dalam neraka. Apalagi mengolok-olok Allah, mengejek Allah, mencerca Allah, mengolok-olok agama, mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang permanen dalam neraka. Bahwa syariat itu dibohongi, mengolok-olok Allah, Allah tidak ada. Apa itu pakai cadar? Apa itu azan? Itu mengolok-olok agama. Permanen di dalam neraka. Bukan berarti berpuisi tidak boleh berpuisi, tapi ketika puisi itu menjadi lebih indah daripada suara azan, syair menjadi lebih indah daripada suara, itu permanen di dalam neraka. Berikutnya, berhukum dengan selain hukum Allah. Bahwa mengatakan membuka aurat itu hal yang biasa, itu berhukum dengan selain Allah. Perintah Allah menutup aurat baik laki-laki ataupun perempuan. Maka berhukumlah dengan hukum Allah. Zakat dan lain sebagainya syariat-syariat. Kita dilarang untuk melakukan riba, maka jauhi riba. Dan lain sebagainya. Ada hukum yang ditaati bukan daripada hukum Allah. Itu yang permanen. Ada 5, syirik, kufur atau kafir. Mengingkari salah satu kewajiban daripada rukun Islam. Mengolok-olok Allah, menghina Allah, mencerca Allah, merendahkan agama, mengolok-olok Rasul. Dan yang kelima, berhukum dengan hukum selain Allah. Yang tidak permanen, tadi yang pertama durhaka kepada orang tua, salah satunya memutus silaturahim, memakan riba, memakan harta anak yatim, persaksian palsu, jadi saksi palsu, menyogok, dan lain sebagainya. Yang selain daripada yang 5 itu. Hadirin para pecinta Nabi SAW, hindarkan diri kita daripada berbuat yang 5 tadi, supaya kalaupun kita masuk neraka, tidak permanen jadi warga negara neraka. Kita mungkin jadi warga negara asing saja dari neraka, supaya kita menjadi warga negara surga, mempunyai kartu tanda penduduk surga. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling utama daripada penjelasan hal ihwal tentang neraka, Al-Fakir sendiri jujur begitu ketakutan ketika bercerita tentang siksa-siksa api neraka, karena Al-Fakir bukan orang yang bersih. Al-Fakir banyak khilaf, banyak dosa. Maka mari senantiasa kita bermunajat kepada Allah, berlindung kepada Allah, agar kita menjadi orang yang dijauhkan dari api neraka. Dan mudah-mudahan di hari yang ke-28 Allah menerima puasa kita dan diselamatkan kita selesai sampai akhir daripada Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf Al-Fakir atas segala kekurangan kekhilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan sebagai tanda ketakutan Al-Fakir akan membawa ini, maksudnya apa? Keseraman neraka Al-Fakir obati insya Allah dengan melihat ini. Karena di surga, di neraka tidak ada bunga, tapi di surga insya Allah ada bunga yang indah. Terima kasih, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.